فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Sebelum kita melanjutkan bacaan berikutnya terhadap penjelasan matan Al-Ajurrumiyah, disetorkan terlebih dahulu matan yang sebelumnya sudah kita lewati. Kesepakatannya adalah tawabi'. Serentak barakallahu fikum, tafaddalu. Ayakun Talta Zaidan minhu akhuka ونفعني زيدا إليه ورأيت زيدا الفرس تقول arat أردت أن تقول الفرس فملكت فأبدلت زيدا منه. Naam, ahsantum barakallahu fik, a'anakumullah. Kita sekarang akan mengambil dua pelajaran, disimak baik-baik ini. Dua pelajaran ini barakallahu fik sangat mudah sekali bagi yang dimudahkan dan sulit bagi yang masih kesulitan. Yang pertama adalah al-maf'ul bih. Isim mansub yang pertama yang kita bahas adalah al-maf'ul bih. Al-maf'ul bih sering diartikan dengan al-ism al-mansub alladhi waqa'a 'alaihi al-fi'lu. Isim mansub yang terkenai padanya perbuatan. Tapi ingat, tidak selamanya kena perbuatan pun juga masuk maf'ul bih juga. Contohnya apa kemarin? Lam adrib Zaidan. Aku tidak memukul Zaid. Apakah Zaid kena pukulan? Tidak, tapi maf'ul bih juga. Mafhum. Berarti definisi tadi berjalan sesuai dengan ghalib kebanyakannya. Alal ghalib atau alal aghlab. Kebanyakannya memang maf'ul bih itu identiknya dengan perkara yang terkenai perbuatan. Dipukul, dimakan, diminum, atau yang semisalnya itu semuanya barakallahu fiik. Nah, seringnya yang diartikan yang di itu maf'ul bih. Yang itu seringnya untuk mengartikan fa'il. Yang memakan, yang meminum, ya kan? Yang membunuh, yang memukul,
itu seringnya diartikan untuk apa? Diartikan untuk fa'il. Paham ya? Maf'ul bih sering disebut dengan objek. Fa'il sering disebut dengan subjek. Paham ya? Naam. Maf'ul bih terbagi menjadi dua, dhahir dan mudmar. Dhahir dan mudmar. Dhahir contohnya di sini darabtu Muhammadun bakron. Kalau di sana akala Muhammadun al-khubza, sama. Dhahir itu maksudnya nampak harokatnya. Jelas. Enggak perlu mahal wala syai'. Akala fi'lun madin mabni al-fathi la mahal al-i'rab Muhammadun fa'ilun marfu'un bil fi'li wa 'alam rafi'i dhammah dhahir al-akhir. Al-khubza maf'ulun bih. Maf'ulun bih mansubun bil fi'l wa 'alamatu nasmihi fathah dhahir al-akhir. Mafhum? Caranya seperti itu. Kemudian yang mudmar, yang dhamir, yang dhamir itu terbagi menjadi dua, al-muttasil dan al-munfasil. Al-muttasil sudah kita lewati pengertiannya, definisinya. Al-munfasil juga sudah sama. Sama juga kita lewati pengertiannya dan definisinya. Dhamir muttasil terjemahan bebasnya dhamir yang tersambung. Dhamir munfasil dhamir yang terpisah. Nah, di situ ana sebutkan satu contoh. Di sini banyak contoh tapi dikiaskan. Kita lihat yang di sini dulu. Yang muttasil contohnya al-ya ata'ani bakrun. Na ata'ana abna'una. Ka ata'aka ibnuk. Ki ata'aki ibnuk. Kama ata'ukuma ata'akuma. Kam Yafan. Naam, kum ata'akum. Kunna ata'akunna. Hu ata'ahu. Ha ata'aha. Huma ata'ahuma. Hum ata'ahum. Hunna ata'ahunna. Nah, di sini barakallahu fiik. Ana simpulkan contohnya itu. Darabani Zaidun. Darabani, darabahu, darabaka, darabakum, darabakuma, darabahu, darabaha, darabahuma, darabahum, darabahunna. Itu semuanya yang datang setelah daraba itu barakallahu fiik. Lihat cara i'rabnya. Darabani, daraba, fi'lun madin, mabniun 'ala fathi la mahalla min i'rab. Wan nun, nunul wiqayah. Nunnya nun apa? Nun wiqayah. Nun wiqayah itu nun yang menghalang-halangi fi'il agar tidak dikasrah. Fi'il itu enggak ada di kasrah selamanya akhirannya, enggak ada. Kalau antum jumpai fi'il di kasrah akhirannya, tunjukkan. Namanya fi'il di kasrah akhirannya. La fi'il madhi wala fi'il mudhari' wala fi'il amr. Kasrah akhirannya enggak ada. Pasti dihalang-halangi nun ini. Dihalang-halangi oleh nun namanya apa? Nunul wiqayah. Nunul wiqayah. Nun yang fungsinya adalah sebagai tameng atau menjaga. Nunul wiqayah. Mafhum? Fungsinya na barakallahu fiik li tahfadz. Li tahfadz al-fi'l 'anil kasrah. Untuk menjaga fi'il agar tidak di kasrah. Naam, untuk menjaga al-fi'il agar tidak di kasrah. Mafhum? Li tahfadz al-fi'l 'anil kasrah. Sehingga fi'il itu enggak ada di kasrah akhirannya. Mesti semuanya dari nun. Darabani, idribni, yadribuni. Mafhum? Kemudian ya di situ dhamirun muttasilun mabniun 'ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Ini syahidnya. Paham ya? Bentuknya dhamir. Zaidunnya apa zaidunnya? Fa'ilun marfu'un bil fi'li. Mafhum insyaallah? Berarti maf'ul bihnya bentuknya apa? Mahal. Fi mahalli nasbin. Paham ya? Fi mahalli nasbin. Mafhum? Yang munfasil kalau yang di sini itu semuanya pendapat yang kuat dhamirnya adalah kafnya saja. Perhatikan ya. Ka, ki, kuma, kum, dhamirnya kafnya saja. Ma, mimnya itu, kum, mimnya, nunnya itu semuanya bukan dhamir. Itu pendapatnya kuat. Jadi as-sahih ad-dhamir kaf faqat. Paham ya? I'rabnya bagaimana? Tinggal i'rab aja. Misalkan ata'aka kaf dhamirun muttasilun mabniun 'alal fathi fi mahalli nasbin maf'ulun bih, itu aja. Paham ya? Nah, kemudian yang setelahnya itu bakrun, abna'uk, ibnuk, itu semuanya yang marfu' itu fa'il. Paham? Yang munfasil, iya ya iyana iyaka iyaki iyakuma iyakum iyakunna iyahu iyaha iyahuma iyahum iyahunna, as-sahih dhamirnya iya saja. As-sahih dhamirnya apa? Iya saja. Jadi as-sahih anad-dhamir iya faqat. As-sahihu anad-dhamir iya faqat. Yang sahih dhamirnya iya saja. Bukan ya, kafnya namanya harfun khitab. La mahalun i'rab. Itu kafnya. Kalau ha, yahu, haknya harfun ghaib. La mahal i'rab. Kalau iya ya-nya harfu takallum. La mahal i'rab. Mafhum? Jadi kaidahnya as-sahih anna ad-dhamira
Iya faqat. Mafhum? Yang sahih dhamirnya iya faqat. Bukan iyyaka total bukan, tapi iya saja. Mafhum? Contohnya ayat. Iyyaka na'budu. Iya dhamirun munfasilun mabniun 'ala sukun fi mahalli nasbin maf'ul bih muqaddam. Iya. Apa makna muqaddam? Didahulukan karena aslinya maf'ul bih itu diakhirkan aslinya. Fi'il, fa'il, maf'ul bih, ya kan? Ketika didahulukan ada lafaz muqaddam didahulukan. Mafhum Khalid? Kalau diakhirkan selesai sudah. Tapi kalau diawalkan antum tambahi lafaz muqaddam. Mafhum? Naam. Kafnya apa? Harfun khitab. Mabniun al-fathi la mahalla lahu minal i'rab. Na'budu fi'il fa'il. Mafhum? Na'budu fi'il fa'il. Kemudian sudah kita clearkan maf'ul bih. Mudah insyaallah maf'ul bih ya. Seringnya diartikan apa? Yang di. Kalau fa'il yang me. Mafhum? Naam. Pembahasan berikutnya adalah al-masdar atau maf'ul mutlak. Kemarin kita lewati kaidahnya. Setiap maf'ul mutlak itu adalah masdar. Kullu maf'ulin mutlak masdarun wa laisa kullu masdarin maf'ulan mutlaqa. Sudah pernah tulis kemarin ya? Setiap maf'ul mutlak itu masdar bentuknya, tapi tidak setiap masdar maf'ul mutlak. Ada enggak masdar yang marfu'? Na'am. Hada darbun. Ini adalah pukulan. Di situ masdar tapi bukan maf'ul mutlak. Di situ sebagai khabar. Paham ya? Bisa dipahami? Naam, seperti itu. Jadi syaratnya maf'ul mutlak ini harus mansub. Al-ism al-mansub, ism mansub dia. Ism mansub yang bagaimana? Naam, 3 ini nanti. Ism mansub yang fungsinya menjelaskan amilnya, untuk menguatkan amilnya, menjelaskan jenisnya, menjelaskan jumlahnya, jumlah perbuatan dia lakukan. Mafhum insyaallah ya? Naam, kita lihat. Al-masdar atau maf'ul mutlak ini, kenapa dinamakan maf'ul mutlak? Kemarin li'annahu mutlaqun 'anit taqyid, karena dia itu kosong dari ikatan, terlepas dari ikatan. Yang lainnya antum lihat, maf'ul bih ada bihnya, maf'ul ma'ah ada ma'anya, maf'ul fih ada fihnya, maf'ul li ajlih ada li ajlihnya. Kalau ini maf'ul mutlak. Paham ya? Nah, mutlaqun 'anit taqyid, sebagian mereka mendefinisikan mutlaqun 'anil harf min huruf jar. Dia itu bersih dari salah satu huruf dari huruf jar, enggak ada huruf jar setelahnya. Yang lainnya ada kan? Maf'ul bih ada bihnya, huruf jar. Maf'ul ma'ah ada ma'anya, mengejarkan juga, ya kan? Maf'ul li ajlih ada lamnya. Maf'ul fih ada fihnya. Kalau ini maf'ul mutlak. Mafhum? Nah, kenapa dinamakan limada sumia maf'ulan mutlaqan li mutlaqnya anit taqyid. Paham ya? Nah, karena dia mutlak anit taqyid, kosong dari ikatan. Bisa dipahami ya? Na'am. Terbagi menjadi 2. Al-lafzi wa man'awi. Definisinya yang paling bagus yang disebutkan dalam matan Jurumiyah itu. Idza wafaqa lafdhu lafdha fi'li fa huwa lafdhiyun, wa idza wafaqa ma'na fi'li duna lafdhi fa huwa ma'nawiyyun. Kalau lafadznya itu mencocoki lafadz fi'ilnya berarti lafdhi. Qa'ada qu'ud, qa'adtu qu'udan. Cocok enggak sekarang? Lafadz qu'ud ini mencocoki fi'ilnya enggak? Sama kan? Qa'ada yaq'udu qu'udan. Sama atau tidak? Sama, berarti lafdhiyun. Wa in wafaqa lafdhu lafdha fi'lihi fa huwa lafdhiyun. Di dalam matan itu ada ya. Jika dia lafadznya itu mencocoki lafadz fi'ilnya berarti lafdhi. Paham ya? Kalau maknawi mudah, tinggal dibalik. Wa in wafaqal ma'na duna fi'li duna lafdhihi fa huwa ma'nawiyyun. Kalau mencocoki makna saja, lafadznya enggak sama, maknanya sama, berarti ma'nawiyyun. Istilahnya apa? Sinonim. Persamaan kata. Jalastu qu'udan. Artinya sama enggak jalastu qu'udan dengan qa'atu qu'udan? Sama. Aku duduk dengan sebenar-benar duduk posisinya. Paham? Di sini berarti maf'ul mutlak lafzi yang lafaznya sama. Kalau beda seperti ini namanya apa? Ma'nawi. Qumtu wuqufan. Qumtu wuqufan. Wuquf sama qiyam artinya sama enggak? Sama. Itu namanya maf'ul mutlak yang lafzi atau yang ma'nawi? Yang ma'nawi. Qumtu wuqufan. Mafhum? Naam. Nimtu rukudan. Yang mana itu? Akhrihan. Nimtu rukudan. Yang maknawi itu lafzi? Yang maknawi, karena mayanamu nauman, raqada yarqudu rukudan, artinya sama. Mafhum insyaallah? Kalau nimtu nauman lafadznya sama dengan lafadz fi'ilnya berarti lafzi. Antum kembali ke matan Jurumiyah insyaallah aman sudah. Di situ dijelaskan definisinya bagus sekali. Ya kan? Kalau tidak salah
Semakna yang disebutkan fa in wafaqa lafdhu fi'lin fa in wafaqa lafdhu lafdhu fi'li fa huwa lafdhiyun, ya kan? Itu di matanya juga dilihat lagi. Mafhum? Fungsinya apa fungsinya maf'ul mutlaq ini barakallahu fik? Fungsinya ada 3. Fungsi maf'ul mutlaq ada berapa? 3. Di sini digabungkan nama beliau. Anwa'uhu kata beliau, anwa'uhu, macam-macamnya. Wa illa fungsi itu. Pertama fungsinya apa? Li ta'kid amilih, untuk menguatkan amilnya. Hafidtu darsa hifdzan. Aku menghafal pelajaran itu benar-benar aku hafal. Jadi benar-benar kuatkan, benar-benar dihafal, bukan pura-pura gitu loh ya. Wa kallamullah Musa takliman. Benar-benar Allah Taala ngajak bicara Musa alaihissalam. Bukan apa? Majaz wala syai'. Laisa hunaka majazun la fil Qur'an wala fis sunnah wala fil lughatil Arab wa inna ma yuqal uslub min asalibil Arab. Di sana enggak ada majaz, tidak ada dalam Al-Qur'an wala as-sunnah wala bahasa Arab. Yang ada itu hanya gaya bahasa orang Arab. Paham ya? Nah, sehingga semua kalimat kembali berhakikat. Kembali ke hakikat. Cuman yang namanya majaz kan meminjam kata, ya kan? Contohnya jaa Muhammadun. Naam. Jaa Muhammadun asadan. Telah datang Muhammad dalam keadaan seperti singa. Ini namanya majaz istilah mereka, minjam kata. Pemberani minjam kata dengan singa, karena singa dikenal dengan apa? Dengan Malikul Ghabah, raja hutan. Paham ya? Sehingga minjam kata. Nah, itu menurut mereka majaz. Kita katakan itu bukan majaz. Itu hakikat. Hakikatnya memang digunakan untuk apa? Mempermisalkan orang yang pemberani gitu loh. Jadi enggak ada istilahnya majaz ya, itu kesimpulannya ya. Nah, barakallahu fiik. Fungsi pertama litak kita amilih, menguatkan amilnya. Mana amilnya? Hafidhah. Hafidtu darsa hifdzan. Aku menghafal pelajaran dengan sebenar-benar hafalan. Dikuatkan atau tidak? Berarti enggak pura-pura, benar-benar hafal itu. Yang kedua, libayani nau'ih, untuk menjelaskan jenisnya. Jenisnya jenis apa? Dia lakukan tersebut jenisnya jenis apa? Kita lihat. Ahbabtu ustadzi hubbal walad abahu. Aku mencintai ustadzku, guruku seperti cintanya seorang anak pada bapaknya. Jenis atau bukan? Jenis cintanya kayak apa cintanya? Cintanya itu cintanya kayak apa? Ternyata cintanya itu cinta seperti seorang anak kepada bapaknya. Jadi muridnya benar-benar cinta dengan ustadznya itu. Paham ya? Itu contohnya. Syahidnya hubba. Hubba sebagai apa ini? Maf'ul mutlaq. Bisa dipahami? Masdar bukan? Masdar hubban. Mafhum? Yang ketiga libayani adadih, untuk menjelaskan jumlahnya. Perbuatan dia lakukan berapa kali? Nah, ini seringnya makana ala wazn fa'latan. Seringnya timbangnya fa'latan. Paham ya? Darabtul hayyata darbatan. Aku memukul ular itu sekali pukulan. Darbatan. Kalau 2 kali darbatain. Kalau 3 kali salasa darabatin. Mafhum? Darbatan timbangannya apa? Fa'latan. Di sini contohnya, nah barakallahu fiik, darabtul kasula darbatain. Aku memukul orang yang pemalas itu 2 kali pukulan. Jelaskan apa ini? Jumlahnya, adat jumlahnya. Jumlah perbuatan yang dia lakukan. Paham? Contoh yang mubayyin nau' sini sama yang tulis tadi. Contoh yang menguatkan amil juga sama. Mafhum? Jadi fungsi maf'ul mutlaq 3 ini. Menguatkan amilnya, menjelaskan jenisnya, menjelaskan jumlah perbuatan yang dilakukan. Mafhum? Semua catatan sudah kami sebutkan di situ, tinggal dikondisikan, direnungi, dipahami. Yang enggak paham tanyakan, jangan diam 1000 bahasa. Yang tidak paham ditanyakan. Wallahu a'lam bissawab. Wassallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.